Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini kita akan ngobrol terkait konsep bunga dan larangan riba dalam Islam. Dalam konsep bunga dan larangan riba dalam Islam tentunya ada beberapa indikator yang perlu kita ketahui bersama. Di samping itu ada pengertian riba dan bunga itu sendiri. Terus ada dalil dari Al-Quran tentang riba itu. Ada hadis juga. Terus ada jenis-jenis riba dalam Islam. Tentunya ketika ada jenis dan semacamnya akan ada dampak negatif dari riba itu sendiri, karena kita sebagai seorang muslim ada alternatif juga dalam Islam bagaimana untuk kita terhindar dari riba. Nah, dari indikator bahwasanya menjelaskan pengertian bunga dan riba. Indikator kedua itu menyebutkan dasar hukum riba dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara riba dan jual beli. Yang keempat, menyimpulkan dampak riba dalam kehidupan sosial ekonomi. Nah, pengertian riba dan bunga itu sendiri, riba itu merupakan tambahan dalam transaksi utang piutang yang bersifat eksploitatif. Sedangkan bunga imbalan hasil atas pinjaman uang dalam sistem konvensional. Terus dalam Islam itu bunga dikategorikan sebagai riba dan haram hukumnya. Nah, tentunya dalam Al-Quran ada beberapa dalil nih yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya ada dari Quran surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi bahwasanya riba diharamkan, jual beli dihalalkan. Surat Al-Baqarah lagi ada tinggalkan riba jika beriman. Surah Al-Imran 130 itu ada larangan memakan riba berlipat ganda. Jadi riba dianggap bentuk kezaliman dalam ekonomi. Hadis Nabi tentang riba ini ada salah satu, Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi, pencatat, dan saksi itu sendiri. Jadi sama-sama mendapatkan keharaman itu sendiri nantinya. Nah, dari HR Ahmad, 1 dirham diibaratkan ini dari riba lebih besar dosanya ketimbang 36 kali zina. Riba merusak tatanan ekonomi dan merugikan masyarakat. Ada jenis riba dalam Islam itu sendiri, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Terus riba fadl tambahan dalam pertukaran barang sejenis. Riba nasi'ah itu tambahan karena penundaan pembayaran dalam utang. Nah, dari dua jenis ini dilarang secara tegas dalam syariat Islam. Dari berbagai penyampaian tadi tentu ada dampak negatif dalam riba itu sendiri. Karena apa demikian? Yang pertama bisa menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua menumbuhkan mental konsumtif dan ketergantungan utang. Yang ketiga bisa menghambat prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi itu sendiri. Tentunya dalam Islam ada alternatif nih bagi kita semua agar kita terhindar dari riba atau bunga yang diharamkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Salah satunya sistem keuangan syariah bebas bunga berdasarkan keadilan. Jadi kita harus menggunakan yang namanya sistem keuangan syariah. Yang kedua bisa menggunakan akad. Dalam Islam itu alternatifnya yaitu ada akad-akad syariah. Salah satunya akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, dan ada akad ijarah. Jadi sesuai kebutuhan kita masing-masing nantinya mana yang kita butuhkan dari berbagai akad itu sendiri. Nah, terus ada kenapa demikian? Bisa mendorong zakat, infak, dan wakaf sebagai distribusi kekayaan. Ini salah satu alternatif juga. Nah, jadi ini refleksi buat kita semua bahwasanya Islam melarang keras riba karena merugikan dan tidak adil. Bunga dalam sistem konvensional identik dengan riba. Terus umat Islam dianjurkan menggunakan sistem keuangan syariah. Tujuannya apa? Biar keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama kita dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.